Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan yang berkah setelah melaksanakan salat qiyam Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian amal saleh yang sudah dilalui menjadi bagian amal yang diterima, dan amal-amal saleh Ramadan yang akan kita jalani mudah-mudahan diberi keistiqomahan sampai akhirnya kita mendapatkan pengampunan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah pada malam ini kita ngobrol sayana Bapak sayana deh. Dewe bukan nangka. Bapak sekalian, ayat-ayat Ramadan ini di ujungnya luar biasa kalau memperhatikan ujung ayat-ayat tentang saum. Ada la'allakum tattaqun, ada in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun, dan diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Pas bagian la'allahum yarshudun itu sedang berbicara tentang ketika seorang hamba bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, yang menariknya uji budak wa tadai ila da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'ani, jika berdoa kepadaku. Ini disimpan di ayat-ayat yang berbicara hukum saum Ramadan. Jadi ini sebagai petunjuk kuat agar kita bersungguh-sungguh dalam berdoa selama kita berpuasa, bahkan ketika kita berbuka. Jangan sampai makanan yang disediakan melupakan kita dari doa. Jadi balas dendam. Padahal saat-saat terbaik selama kita berpuasa, di saat berbuka, bahkan setelah kita menyelesaikan rangkaian Ramadan. Jadi petunjuk kuat agar kita bersungguh-sungguh berdoa. Nah, difahami oleh kita hakikat doa. Doa itu bukan hanya sebatas meminta. Doa itu bukan hanya mengungkapkan kebutuhan lalu disebutkan hiji-hiji kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah mengapalkan, sampai kurang ditulis ke Allah apalkan, sampai kurang diucapkan gitu tiap. Ya curigana ya Persib teh Tanya. si abi teh apal jadwal kalah pengajian. Nah, di surah Ghafir ini seni menikmati doa. Seni menikmati doa karena bisa jadi ada orang yang sudah jenuh juga ngadoa beri asa tenggelam mengalambang ngadoa we tapi asa teu aya-aya. Nah, hakikat doa itu Bapak Ibu, Bapak sekalian, buat ada surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, ud'uni, beribadahlah, berdoalah kalian ni kepadaku. Astajib, niscaya aku mengabulkan lakum bagi kalian. Ini yang pertama. Jadi hakikat doa itu ada doa yang sifatnya ibadah. Jadi lamun penawan ngadoa dipareng, nah enak mah gitu. Penawan ngadoa dipareng. Sanu marentahna ya Allah, kudu ini bentuk fi'il amr. Bahkan kalau lihat di tafsir itu mengutip ada dua hadis yang muatannya sama tapi redaksi yang berbeda. Ada man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Ini kan suruhan berdoa. Lalu di hadis itu barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepada orang tersebut. Apalagi kalau meninggalkan Allah lalu meminta kepada selain Allah, syirik itu namanya. Allah murka. Nah, di redaksi yang lain, malam yas'alillah, orang yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka.
Jadi hakikat doa yang pertama, doa itu perintah Allah. Maka di saat kita berdoa, bentuk ketaatan, bentuk ketundukan, dan menjadi bagian dari ibadah taqarrub kita kepada Allah. Nah, jadi nggak hitung-hitungan masalah hasil. Saya mah diparentah, wae ku Allah mah doa, hasilna kumaha Allah. Itu mau urusan Allah. Gitu. Ya, jadi yang pertama doa ibadah. Ada kan ketika Rasul mengatakan doa ibadatun, lalu Rasul membaca ayat ini. Kemudian Rasul membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu ibadah. Itu yang pertama. Seni menikmati doa, harus yakin bahwa hakikat doa itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kalau tidak berdoa berarti maksiat. Apalagi kalau kita memintanya bukan kepada Allah. Yang kedua, ayat ini dilanjutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, yang takabur, yang enggan beribadah kepada. Ingat ya, konteks ayat ini sedang ngobrol tentang doa. Orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, saya dakhuluna jahannam dakhirin, Allah kelak akan masukkan mereka ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Jadi hakikat doa yang kedua, ini yang kedua ya, bahasanya innalladzina yastakbirun, berarti hakikat doa itu adalah menghilangkan bentuk takabur kita kepada Allah. Namun orang geus takala itu takabur, seakan orang terbutuh ke Allah. Ya. Hakikat doa yang kedua adalah menghilangkan ketakaburan, lalu menghadirkan rasa butuh. Kenapa minta ke Allah dan butuh? Kenapa minta ke Allah? Dan yakin. Ini adalah adab. Jadi peminum kahijimah ini bentuk ibadah kita. Yang kedua ini bentuk adab kita kepada Allah. Karena doa itu ya memperlihatkan kerendah dirian dan kerendah hatian kita. Ketawaduan, memperlihatkan iftikar, rasa butuh kita, dan memperlihatkan rasa yakin kita. Sapun dan Bapak sekalian, mana yang lebih dirasakan? Rasa butuhnya kita di saat berdoa dan di saat sholat. Rasa butuhnya kita ke Allah di saat berdoa dan di saat sholat, mana kan? Nu muncul, nu leuwih kuat di saat berdoa atau di saat sholat? Rasa butuh kita hadir bahwa saya butuh sama Allah, makanya saya minta sama Allah. Nah, di saat doa, di saat sholat. Di saat berdoa. Jangan-jangan sholat mah ngerasa kapaksa. Bisa adan deui. Iya kan? Doa itu bentuk kesadaran. Dia datang minta, tapi sholat mah kadang-kadang kapaksa. Sholat heula coba. Coba ngadoa. Itu bentuk kesadaran diri, kerelaan. Kita datang, lalu kita menampakkan butuh. Makanya kita minta. Meskipun hakikat doa itu bukan hanya sebatas minta, yang tadi apa? Ibadah. Itu ibadahnya yang benar. Tapi rasa butuh kita ke Allah di saat doa itu lebih muncul. Rasa khusyuk kita di saat berdoa ke Allah itu lebih muncul. Nyambungnya kita dengan Allah itu di saat berdoa, terus nyambung selama berdoa. Beda jeung sholat. Sok coba. Pernah ke sholat nyambung teu Allahu Akbar. Ke Allahu Akbar mah mani khusyuk rek sholat duhurnya. Ke Al-Fatihah mani ikuti geus surat. Ternyata nu dibaca nanti surat anu panjang deh. Geus teu nyambung. Imam teu mani kapalina panjang-panjang teuing. Udah mulai ngaco kan? Jadi pokok Mulai ngaco. Siga tadi jadi pokok di rakaat lohor Gitu ya. Berbeda dengan doa. Nah, benar, berbeda dengan doa. Coba doa itu dari awal sampai akhir kita menampakkan
Dan memang doa terbaik ya doa yang diajarkan Allah langsung Al-Quran, doa yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis. Nah, kalau kita tidak bisa, tidak hafal, tidak paham juga, ya jangan memaksakan diri, berdoa saja dengan bahasa yang dipahami. So, di saat kita bilang ya Allah solehkan anak-anak saya yakin hatinya, pikirannya, lisannya, tapi belum tentu di saat Allah kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku hati nanti kan begitu, belum tentu. Jadi dia main insya Allah guys nyarang mungkin batur. Jadi jangan menyepelekan doa itu dahsyat. Nah, maaf Pak, tamaka ngurus-ngurus masalah pangkabulan doa. Mah urus we dua we. Hiji doa teh ibadah kurang karena diparentah. Nomor kedua memperlihatkan adab. Memperlihatkan rasa rendah hati, rendah diri kita, rasa butuh kita, rasa yakin. Kunaon pangna menta da yakin. Bukankah ini yang menjadi otaknya ibadah, otaknya la ilaha illallah itu kan itu. Melahirkan rasa butuh ke Allah, lalu tidak sombong, hadir tawadu, lalu yakin. Dan itu di doa nuansanya lebih. Baca Quran itu luar biasa bagus, tapi bisa jadi ada orang yang baca Quran ngaralang we, pikirannya kemana, data apal artinya. Hatena tagiweut dari tukangnya geus aya norek nagih hutang, dilakukan teh padang haja we tah aya nu nagih hutang. Dila we padahal mah biasana sok sahalaman. Karena apa di tukang rek anu nagih hutang jadi saja jadi lalak teuing begitu. Kan begitu. Nah, berbeda dengan doa. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama berkenaan dengan momen terbaik di saat sahur, di saat Ramadan. Jadi dua keistimewaan berkumpul, keistimewaan saumnya, keistimewaan Ramadan berkumpul. Karena lagi saum itu kan bahasa Rasul ada dakwah lis-shaimi dakwatun la turaddu. Bagi yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan tertolak. Jadi berkumpul keistimewaan amal, berkumpul keistimewaan waktu. Dan mantap lamun Masjidil Haram ya. Karena berkumpul tiga di sana. Waktu, amal, terbaik. Amal. Nah, orang minimal boga waktu. Sekarang gaduh amal. Berpuasa teh komo lagi ke salat karena kita ini kan diajarkan oleh Rasul fa'aksirud doa. Perbanyak doa di waktu sujud. Ya. Nah, baik, ini poin kedua. Jadi hakikat doa nu dipahami dua. Hiji parentah, nah, ngalaksanakeun parentah. Kedua, bentuk adab, akhlak, tata krama, etika urang ka Allah. Yang ketiga, poin ketiga. Ini termasuk seni menikmati. Ya, jadi kami dipegang W2, W pasti bakal nikmat karena kita mau hitung-hitungan. Yang namanya ibadah ya tidak hitung-hitungan. Bagian yang ketiga yang berkenaan dengan bagaimana doa kita agar ternikmati setelah memahami hakikat doa di surah Ghafir, maka syarat mutlak di saat berdoa biar nikmat adalah ikhlas. Ikhlas itu terhitung-hitung. Kunaon ngadoa di parentah. Hayang naon ngadoa ya hayang Allah senang sama saya. Allah saya minta ke Allah anu terserah Allah ya merena. Begitu. Jadi tidak akan kecewa dengan apapun yang Allah putuskan. Karena niatan age ibadah, lain niatan mendapatkan apa yang diinginkan. Niatannya adalah ibadah, niatannya menampakkan rasa butuh. Ya, jadi yang pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Doanya sing ikhlas. Nah, ciri ikhlas teh geus ngadoa teu di pikiran. Kira-kira dikabulkan tanya gitu. Urusan urang. Satu sing ikhlas ya. Yang kedua
selain ikhlas, hati harus hadir karena Allah tidak akan menerima min qalbin ghafirin, min qalbin lahin ghafirin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, hati yang lupa, yang hatinya nyata hadir. Emangnya bahwa yang Allah lihat itu bukan melihat casing, yang Allah lihat mah hati. Walakin yang buruk ila qulubikum, di hatinya harus hadir. Lalu yang berikutnya di saat berdoa itu hadirkan yakin Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kedah yakin. Lamun geus ngadoa geus dikabulkan pasti. Kitu. Geus ngadoa geus dikabulkan bisa semang-mang da saya mah tukang maksiat. Nah, teu kayak kitu. Mending aku boga dosa daripada aku teu boga dosa. Dan jangan sampai kita ini hilang kepercayaan diri kita sehingga hanya untuk berdoa saja kita nitip ka batu. Ari orangan teu doa. Bukan berarti tidak boleh loh minta doa ke orang lain. Ada orang soleh, mintakan doanya. Ada orang yang kita anggap baik, akhlaknya, ibadahnya baik, mintakan doa. Tapi jangan bergantung ke orang lain. Karena Allah itu as-somad. As-somad itu dat tempat bergantung tanpa birokrasi. Jadi kita kudu bebeja heula ka anu langsung we Allah. Makanya fa inni qarib, aku ini deh. Jadi Allah mah tidak ada birokrasi kudu ka anu orang. Tidak pakai perantara. Tidak ada perantara. Langsung. Ya. Tapi syaratnya wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin dengan itu. Geus ngadoa geus kabulkan yakin saya dikabul. Tinggal nunggu waktu aja. Gitu. Ya. Dan Bapak sekalian titip lamun doa kebenaran yang pasti kudu ngarenge. Tong nawat-nawat. Tapi lamun doa yang sifatnya kebenarannya tidak pasti, maka itu tidak boleh memaksa. Lebih baik minta yang terbaik. Jika perkara ini baik, tapi lamun surga itu mah harga mati, nggak bisa. Jika engkau berkehendak masukkan aku ke surga ya Allah. Jangan gitu. Surga mah pasti hak. Ya, kebaikan yang pasti. Tapi ketika Bapak Ibu, Bapak sekalian minta harta, belum tentu banyak harta itu jadi baik. Ya, kita punten ya, minta contohnya dagang minta orderan, lalu dihadirkan, belum tentu orang yang datang itu ternyata orang baik. Gimana ternyata perkataannya bagus gitu karena jadi nipu. Maka untuk hal-hal yang sifatnya kita tidak mengetahui dan bukan kebenaran yang pasti, tong maksa minta yang terbaik. Ya Rob, jika proyek ini baik bagi saya, berkah bagi keluarga, mudah. Kalau tidak, jauh, jangan sampai menghancurkan. Gitu kan? Seperti istikharah gitu. Lamun alus yang abi deketkan, gampilkan. Lamun digorengan jauhkan. Tong aya ingetan ya Allah kan gitu. Jadi ngahancur. Karena kita tidak tahu, nah ini mah bukan mutlak. Beda surga, neraka. Amal sholat itu mutlak. Jangan minta ya Allah. Seandainya saya sholat itu baik, lajimkan. Nggak bisa, tidak sholat maka semua mutlak baik. Barjang kudu wajib. Jadi sesuatu yang sudah mutlak harusnya dan mutlak kebaikannya itu mah kudu ngarenge. Tapi lamun yang sifatnya tidak mutlak, jangan mendahului Allah. Makanya adab kita seandainya baik bagi saya, berkah bagi keluarga, mudah jadikan itu milik saya. Kalau tidak, ya, berikan yang lebih baik. Gitu ya, asal doa gitu tak atau asal maksa sampai ya lawan kita malu pada ngancam jadi ngancam nggak boleh. Nah, jadi wa antum muqinuna bil ijabah, kalian yakin dengan ijabah, kedah yakin. Dan tak kalah pentingnya di saat berdoa, selesai berdoa itu husnul, berbaik sangka. Berbaik sangka ke Allah.
yakin dikabulkan oleh Allah, tapi bentuk pengkabulannya itu berbaik sangka ke Allah. Kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan di dunia? Biarkan urusan Allah. Ya, kapan waktu yang tepat amal ini diberikan ke saya? Jadi husnudzon nomor ke-1 juta keempatnya ya, sudah husnudzon. Yang jelas bahwa tidaklah seorang hamba berdoa kecuali akan dikabulkan. Tapi bentuknya ada 3 kemungkinan kata Rasul dalam hadis Imam Ahmad. 1, dikabulkan di dunia. Berarti dibayar cash. Ya Allah, lu tidak lama kasih. Ya. Bahkan ya kadang-kadang tenten Bapak sekalian, kadang-kadang kakarang ngarakes dina hate ge can diomongkeun kalau jauh tegas saya. Coba Allah itu luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang geus diobrolkeun geus lagi can aya-aya. Nah, jadi nomor kahiji dibayar cash. Yang kedua bisa jadi simpanan di akhirat. Eta mah da salat malawung wae, baca Quran teu tamat-tamat, zikir kan sakedeuk. Tapi ngadoa nama lillah. Ku Allah teh keun saya eta amal ibadah teh ngan ngadoa we, tinggal meuni khusyuk. Ngadoa. Kan ku Allah teh dibere, kunaon disimpen. Terus eta marepiran naon bakalna. Ternyata bakal nanti dari doa. Sehingga ketika datang ke akhirat kaget, ini apa ya Allah? Terus doa-doa kamu. Gitu. Jadi hari orang mah di dunia dahaya, di akhirat dah percaya orang teh bakal mau. Jadi tidak ada masalah. Tak diberi ayana mangga, tak disimpan jangkep. Gitu. Nah nomor katilu bisa jadi doa itu jadi Allah palingkan dari keburukan yang semisil dengan doa. Kalau meninggalin tilu iya enggak ada yang sia-sia. Orang tadinya rek kena keabonan ternyata gara-gara doa ku Allah dihalangan, dipalingkan sehingga kita jadi selamat. Kan itu kayak alhamdulillah. Atau Allah palingkan kepada sesuatu yang lebih maslahat menurut Allah karena mungkin itu lebih yakin ke Allah daripada ke dirinya. Belum tentu menurut kita ini baik lalu melahirkan kebaikan. Ya kan seueur ya. Orangnya kan ngagaduhan, ide punya, ilmu punya, lalu berdasarkan ilmu kita gini cek kita. Tapi belum tentu apa yang kita pahami itu melahirkan kebaikan. Eta cek mukmin, tapi apa yang Allah hadirkan itulah yang terbaik begitu. Cek urang, loba duit jeung teu boga duit, kira-kira mana orang saya? Cek urang. Nah, itu ngajawab. Begitu. Ya kan? Cek urang. Ya tantos no loba duit leuwih hade. Cek urang. Tapi cek Allah belum tentu. Ternyata si Qarun gara-gara loba duit, gara-gara loba harta malah jadi jilalap. Mata pentingnya husnudzon teh gitu. Pokona mah geus ngadoa geus teu kudu dipikiran. Rek ku Allah dikabulkeun ayeuna heuh, rek disimpen jangke heuh, rek jangan jagat tina kaawanan heuh, rek jadi akibat jadi pengampunan dosa heuh, rek diganti anu lebih maslahat da karena Allah lebih apal nu maslahat. Jadi Bapak sekalian Rasulullah ngagambarkeun lamun Allah geus nyaah ka urang, lamun Allah sudah mencintai kita, Allah itu akan menjaga kita sesuai dengan kapasitas. Nanti ada yang dijaga dengan hartanya, ada yang dijaga dengan ketidakpunyaan hartanya. Dan saya mah loba duitnya loba dermawan. Allah sayang dengan amal-amal dia, makanya Allah teh dijaga. Allah apalan saya mah kurang we saeutik duitna bisa goyang tuh iman, tapi Allah geus sayang sama dia. Maka cara menjaganya dia mah dijaga dengan hartanya yang tak habis-habis. Gitu. Maka bagaimana harta itu melahirkan cinta Allah ke kita sehingga Allah menjaga. Kalau memang karena Allah lebih tahu. Nah, ada orang yang memang dijaga ku Allah teh lain ku harta. Da saya mah dibere duit saeutik teh geus eueuh di pengajian.
Bagaimana dijatuh? Oh, duit 100.000, wis taraweh. Sepoho ibadah. Sepoho ibadah. Kebayang tuh diberi 5 juta. Jika nama dia akan di Pangandaran kan begitu. Nah, Allah tahu dia. Maka kumaha cara ngajaga dia? Ya, saya itu makan beres pangabutuhna we. Nu penting mah pas butuh dia aya. Nah, saya tahu tong dibere duit nah kan we nu penting mah budak butuh kuliah dibere jalanan beasiswa. Kunaon da teh kaboga duit eueuh. Itu bentuk penjagaan Allah. Kalau yakin dengan Allah. Matakna bahasanya lah jangan mendahului Allah. Mau enak mah nya takdir mah aya di jalan. Hati lapang ridho dan husnudzon. Gitu ya. Da penerima takdir ge geus jadi atuh takdir ge. Lalu teu sakahaya urang ambek-ambekan teu robah oge. Akhirnya dosa menang, keayaan lebih rumit, rugi 2 kali. Ada orang yang dijaga dengan sehatnya sehingga ya orang ini mah jarang kering. Sehat kan? Pas ditanya saya, nah, naon rahasia sehat? Ya tidak, bapak mau waktu jam kering sih. Yuk dititahan wae. Beres yuk dititah tadi, beres yuk. Jadi waktu jam kering sudah Allah. Ini mantap jawabannya. Karena ketika sehat dia banyak manfaat dan Allah jaga, Allah senang dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Allah jaga. Sebagaimana ya ada orang juga yang Allah jaga dengan sakitnya. Nah, saya tahu dibere cager-cager ge. Geus eueuh ngareles. Geus eueuh zikir. Panarikeun gering mah Allah, Allah, Allah. Bere sehat, geus poho ka Allah. Allah sayang sama dia. Allah jaga. Bentuk penjagaannya bukan dibere sehat, itu mah bukan senang. Nah, jadi penting kita berhusnudzon ke Allah. Lamun hoyong tenang hirup mah sakit gitu. Maka berkenaan dengan doa, tugas kita perbaiki sikap doa, perbaiki adab, perbaiki hal-hal yang bisa membuat doa kita mudah dikabulkan, hindari hal-hal yang bisa menghalangi doa. Tugas kita masih. Nah, setelah berdoa, tang diamutan. Hanya doa kedah terus diulang-ulang. Dan yang dipahami 2 tadi, hiji ibadahna, bentuk taatna, nomor kedua memperlihatkan adab kita, ketawaduan, rasa butuh, khusyuk, yakin, dan itu adalah inti la ilaha illallah. Jadi menganggap sepele dengan doa, karena bisa jadi ternyata doa itu yang kemudian jadi amalan buat kita. Ya, wallahu a'lam. Ayo 5 menit sama setengah 10. Tahun penting itu yang disikakan. Muka hiji terkait dengan tadi ya, doa itu kan bisa jadi dikabulkan di dunia atau di akhirat atau dipalingkan dengan hal-hal yang didengarkan dari yang buruk atau yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mensejajarkan bahwa pikiran kita bahwa yang terjadi itu adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah untuk terbaik buat kita gitu. Karena terkadang meren gitu ya. Ketika kita sudah berusaha dengan yang terbaik, kemudian ternyata katipu batur gitu ya. Mulai jadi dalam pandangan Allah itu menyelamatkan dari yang lebih besar gitu, kerugiannya. Tapi kadang hati itu tidak menerima gitu atas kejadian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bacaan-bacaan doa di dalam Al-Quran yang kemudian pada saat kita baca sedang sholat gitu. Apakah itu menjadi doa atau bacaan qiraah biasa gitu, misalkan pas baca Robanatina atau ya dan lain sebagainya. Nah, nukatiruna ada itu. Kalau misalkan wah dalam haji ya amin, apakah itu menjadi sebuah doa? Baik, jadi pohon tidak ada
Nah, yang pertama tadi menjelaskan jadi hal yang harus kita yakini di antara doa. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqdo bi qadaika. Ya Allah, aku minta jiwa yang tenang, nafsan mutmainnatan. Nah, jiwa yang tenang itu apa? Tu'minu bi liqa'ika, jiwa yang yakin, yang iman akan pertemuan dengan Engkau. Bahwa orang teh mau salamin hirup pasti bakal diakhiri dengan kematian. Watardo bikodoika, dan ridho dengan takdir, dengan kodok. Jadi upami hoyong tenang hirupmanya di antawisna, jangan melupakan Allah termasuk dengan kodok-kodok. Lalu di mana posisi kita hanya ikhtiar? Ya maka ya urusan dia bohong itu urusan dia. Urusan kita mah jangan ngebohong. Gitu kan? Dan agama kita kan mengajarkan idfa billati hiya ahsan. Jadi bagaimana melawan keburukan itu ya bukan dengan keburukan yang sama tapi dengan kebaikan. Gitu ya. Jadi menyelaraskan hati supaya tenang pikiran, supaya tidak jadi galau. Ya kata kuncinya ridho dengan qada dan qadar. Dan itu harus diminta. Tu'minu bi liqa'ika wa tardo bi qadaika. Dan dibahas kan di Quran banyak ayat-ayat kulla yusibana illa ma kataballahu lana, katakan tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah tuliskan bagi kami. Ketika kita diciptakan oleh Allah, dibentuk di dalam rahim ya, dari nutfah alaqah mudghah, lalu dikirim malaikat, terus ditiupkan ruh, kemudian disuruh dengan 4 ketentuan, ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakyun am sa'is, gitu kan. Nah termasuk ketika Rasulullah mengatakan lawis tamat umat ala ayyam fa'um lam yang fa'um, lamun umat berkumpul mau memberi manfaat tidak akan memberi manfaat illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang sudah Allah tulis bagimu. Seandainya umat berkumpul ingin menghancurkan, ingin membinasakan, gak bakalan bisa kecuali apa yang sudah menjadi ketulisan ketentuan Allah atas kamu. Bahasa Rasul gimana? Rufi'atil aqlam, kolam itu sudah diangkat, wajab pati suhu, dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya sudah ada ketentuan. Terus rek naon tuh orang usaha, ya memang orang apal gitu ketentuan orang mana. Memang sudah tahu gitu besok kita akan seperti apa. Itulah bagian kita. Maka bagian hasilmu bukan urusan kita. Namun orang terus memperbaiki amal, memperbaiki niatan, persiapan tosae, proses juga tosae. Ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah inilah kita. Bahwa yang menentukan hasil itu bukan kita. Iman kepada qada-qadar itulah nanti yang akan membuat stabil. Kalau sukses kita tidak merasa sombong karena tidak merasa hasil kita, takdir Allah. Saya mah hanya menjalani, dan targetan dagang itu ibadahnya. Targetan kita kerja itu ya ibadahnya. Gitu ya. Adapun kemudian Allah kasih di dunia ya saya berdoa minta karena kebutuhan, tapi Allah badai ngasih pada itu yaitu urusan Allah. Yang jelas Allah mau dolim. Gak mungkin kita di hidupan balik dari barat rezeki. Ngegalau wae gitu. Termikir, kan hirup. Bahkan makanan segala gak beres. Tegering. Ya. Nah, jadi yang pertama kata kuncinya ya memang kita mengkaji kedah yakin karena kodok-kodok. Tapi jangan salah juga karena yakin dengan kodok-kodok lalu kita jadi jabariyah. Jabariyah mah cicing beda. Naon capek-capek dibeungarkeun ku Allah. Cager dicagerkeun bukan begitu. Hasil percaya milik Allah, tapi orang diperintah ikhtiar karena perbuatan kita itu kan bahasa Allah wayu bapak fa'amman aqtawat taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil husna.
Maka Bapak sekalian, hati-hati tadi dengan doa, dengan ucapan, dengan keyakinan, dengan pandangan hidup kita, karena itu akan berpengaruh ke sikap. Pemikiran kita itu akan berpengaruh ke sikap, berpengaruh kepada perbuatan. Dalam perbuatan keras-kerasan, nanti jadi karakter. Karakter inilah nanti yang memudahkan takdir. Karena orang itu ya, Allah itu ya ada ketentuan sunnatullah di dunia, gitu kan? Maka kalau dalam pembahasan qada kan ada qada mu'allaq, ada qada mubram. Ada yang digantungkan dengan ikhtiar-ikhtiar kita, lalu ada yang menjadi mutlak milik Allah. Nah, kata kuncinya naon? Iman kana qada. Lamun teu iman kana qada kuwi yang memang gitu. Iman kana qada teh yang menyetabilkan lamun sukses teu sombong, lamun can sukses teu putus asa. Dan bukan suksesnya targetan mah, tapi menjalani perintah Allah sebagai bentuk ibadah. Maka bisa jadi ada orang-orang yang menurut kita sukses, tapi dalam pandangan Allah gagal. Kenapa? Ada caranya curang, caranya tidak benar. Bisa jadi ada orang dalam pandangan kita gagal. Kenapa? Karena dia nggak jadi loh, tapi prosesnya dia benar. Dan Allah nilai itu kan bukan hasil. Ayyukum ahsanu amala. Amal itu proses. Siapa di antara kalian yang paling bagus? Gitu ya. Hiji tah qada. Jadi ilmu nak itu kan latihan. Tapi kudu oge ngadoa. Ya, yang di antara hadis Imam Ahmad atau siapa yang Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Jadi ada rasa qanaah dengan pembagian. Jadi orang mah ahli doa dibere meskipun loba gitu. Gitu ya. Nah, hiji ya ilmu santos itu kedah latihan. Nah, tapi ilmu jeung latihan bingkainya orang mah tong lepas tina doa. Da orang bisa latihan sukses ge ku Allah, makanya minta. Jadi ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniah lewat doa. Ingatnya doa teh silahul senjata orang yang kedua teh apa tadi? Ya, bacaan surat yang setelah Fatihah. Baik. Jadi bagaimana ketika pas berbarengan kita baca, tapi ayat itu ya ayat doa. Contoh waqul rabbi firli walidayya. Itu ya salah. Waqul rabbi firli warhamhuma kama rabbayana. Contohnya gitu ya. Termasuk bacaan dan termasuk doa. Begitu. Tapi itu kudu diaminkan. Termasuk doa. Ya. Bahkan Rasulullah kalau baca itu minta. Ketika ada ayat rahmat, berhenti dulu minta rahmat. Ketika ayat surga, berhenti minta ya Allah masukkan aku ke surga. Ketika ada ayat neraka, ayat azab, maka berhenti minta berlindung dari azab. Jadi tidak terburu-buru. Ya, berhenti ya Allah, aku berlindung dari ini. Gitu. Ketika ada ayat rahmat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah, berhenti ya Allah aku minta. Gitu. Ya. Nah, jadi ayat-ayat yang ternyata isinya doa jadi doa, jadi bacaan jadi. Begitu. Nah, termasuk yang ketiga teh apakah amin itu jadi doa? Doa, karena amin itu adalah artinya istajib, kabulkan ya Allah. Sing damangnya amin. Gitu ya. Amin itu ya doa. Makna amin itu istajib, kabulkan. Dan ini sebetulnya amin itu jangan dianggap sepele, termasuk ketika sholat baca Al-Fatihah. Karena kalau kita baca amin lalu bertepatan dengan aminnya malaikat, kita dapat pengampunan. Amin. Bacalah kalau baca
baca salat sendiri, salat berjamaah, jadi imam, jadi makmum baca amin. Ya, terus dari mantasan pemilu lagi, amin ke sensitif. Kan ya, kembali kan tadi lamun orang terpercaya karena takdir memang repot. Tapi bukan berarti bahwa percaya takdir kita tidak ada ikhtiar. Makanya orang-orang yang percaya takdir itu dia tidak akan merasa sia-sia dengan apa yang sudah dilakukan. Punten Bapak, punten ya. Coba bagi orang-orang yang ikhlas setelah berjuang meskipun kalah, Allah tidak melihat kalahnya. Tapi berapa uang yang dikeluarkan sebagai infaknya, berapa tenaga, waktu yang sudah dia keluarkan untuk sebuah perjuangan. Bukan masalah. Dan itu mah ada waktu. Watil kal ayyam mudawiluha bainan nas. Sudah ada waktu. Meskipun memang sunnatullahnya ada. Repot. Kepemimpinan itu lahir dari masyarakat. Selama masyarakat tidak baik, tidak mungkin melahirkan pemimpin yang baik. Karena orang-orang yang tidak baik tidak akan mencintai yang baik. Enggak. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat partai dua adalah doa seperti kemarin aja berapa banyak kiai ustaz masyarakat itu mendoakan supaya ya kami itu betul-betul bersemangat Ya. karena ada doa dari orang-orang soleh begitu banyak ribuan bahkan jutaan. Bukan berarti kan doanya tidak menembus dinding gitu. Tapi mungkin Allah mempunyai rencana tersendiri mungkin. Nah, itu yang disebut dengan husnudzon. Ya. Kita mah Menerima. Iya. Jadi itulah yang saya istilahkan tadi husnudzon. Ya, punten ya istilah nama kieu. Daripada dipasihkan kemudian berakibat parah, berakibat fatal dan mengakibatkan musibah. Ya, husnudzon yang mukmin itu Allah akan kasih di waktu yang tepat. Begitu. Bahkan kan setiap doa yang sudah disampaikan tadi nggak ada yang menguap begitu saja. Doa itu sudah jadi ibadah. Doa itu menghadirkan rasa tawadu dan butuh. Dan itu yang Allah suka. Tetapi rasa husnudzon kita serahkan ke Allah karena Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. atau doa yang tersimpan ya Pak. Dulu kan waktu 2019 kita umat itu mendoakan Prabowo ini. kabur aja dah. Doa yang Lalu tertunda. tahun ini Doa yang tertunda itu mah. Doa yang tertunda. selalu dijawab. Lompat cenah. Dan simpan. Nah, amin kayak kita 2028 nah amin. Tapi itu tidak bilang itu dulu. Dulu mah semua umat muslim yang mendukung Prabowo. Baik. Nah, jadi Bapak sekalian kembali yang tadi ujungnya mari kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti husnudzon tidak ada ikhtiar. Ya ikhtiar perbaikan itu harus dilakukan. Ya kita kalau saya bahasanya kita ini alhamdulillah di negeri di mana kita diberi waktu untuk berkompetisi. Diberi waktu. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan lalu melakukan perbaikan dan dakwah di Indonesia itu dakwah yang luar biasa. Mau pakai sarana apapun bisa dilakukan. Dan mangga baca bagaimana di dunia Arab, bagaimana di negara-negara lain. Nah, maka kalau hari ini keran-keran kebaikan yang terbuka lebar tidak dimanfaatkan, karena hari ini bukan hanya keran kebaikan, keran keburukan pun terbuka lebar. Nah, disinilah sedang terjadi kompetisi. Kalau orang-orang baik diam dengan kebaikannya, maka jangan menyalahkan nanti orang-orang yang tidak baik yang akan menguasai. Jadi istilahnya kekalahan itu bisa jadi bukan karena tidak ada orang baik, tapi karena orang-orang baik tidak mau berjuang. Orang baik. Jadi Berjuang kalau mau ditolong Baik. sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.